gak sih kamu bahwa ada regulasi terbaru tentang hubungan pekerja dan perjanjian kerja? Dan banyak tahu perbedaannya yang mempengaruhi pekerja? Mari kita simak video ini. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa kita pahamin dulu apa itu hubungan kerja dan juga perjanjian kerja. Nah guys, jadi hubungan kerja itu merupakan hubungan antara pekerja dan juga pemberi kerja yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sementara perjanjian kerja itu merupakan dokumen yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing secara tertulis. Lalu, gimana sih regulasi ini bisa mempengaruhi hubungan kerja? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada Perpu nomor 2 tahun 2022. UU ini dibuat sebagai pengganti dari UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 karena tidak dianggap sebagai konstitusional secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan juga pengusaha. Lalu kenapa sih Perpu ini banyak ditentang? Perpu ini baik ditentang karena dianggap lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan pekerja. Contohnya, ketentuan pesangon yang lebih kecil, serta penghapusan upah minimum sektoral. Oke, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apa aja sih perbedaannya? Yuk kita simak. Woi, jelasin dong. Nggak mau Jelasin nggak? mau. Jelasin. Oke. Aku jelasin ya. Jadi, pertama, aspeknya itu ada PKWT dan outsourcing. Nah, dulu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PKWT hanya bersifat sementara, hanya untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan di UU 6 Tahun 2023, PKWT itu diperpanjang selama 5 tahun. Mau kemana sih? Apaan lagi sih? Upah minimumnya belum, jelasin dong. Oh, jadi upah minimum di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu menganut upah minimum sektoral, sedangkan di Undang-Undang Nomor 6 2023 itu dihapus. Jadi menggunakan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota atau yang kita sering dengar dengan UMP dan UMK. Selanjutnya, dilihat dari aspek pesangon dan juga PHK. Dulu di UU nomor 13 tahun 2003, pesangon itu terhitung 32 bulan kerja dengan kondisi tertentu, sedangkan di UU nomor 6 tahun 2023 hanya 25 bulan saja. Perbedaan ini membuat masyarakat berpikir kalau UU nomor 6 tahun 2023 itu memihak pada perusahaan dan tidak melindungi hak-hak pekerja. Terakhir kita membahas PP nomor 35 tahun 2001, di mana PP ini mengatur lebih lanjut tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, dalam PP ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, PKWT bisa diperpanjang selama 5 tahun. Nah, yang kedua, outsourcing lebih fleksibel. Dan yang ketiga, itu PHK bisa lebih mudah. Tetapi perusahaan diwajibkan untuk membayar kompensasinya. Lalu, apakah PP ini sudah diperbarui di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023? Jawabannya belum. Saat ini, PP nomor 35 tahun 2021 masih mengacu pada Undang-Undang Ciptaker. Dengan adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, kemungkinan besar PP ini mengalami revisi sebagai implikasi. Lalu, bagian mana saja yang perlu direvisi? Nah, misalnya aturan mengenai batas kontrak maksimal PKWT. Hal ini perlu diperjelas agar tidak merugikan pekerja. Selain itu, ada pasal terkait pesangon yang butuh penyesuaian dengan aturan yang baru. Jadi dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa regulasi ketenagakerjaan terus mengalami perubahan. Mulai dari Perpu nomor 2 tahun 2022 dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja, namun hal ini menuai banyak kritik. Lalu ada juga Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang saat ini menggantikan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Dan hal ini membuat perubahan secara signifikan dalam perjanjian kerja. Selain itu juga ada PP nomor 35 tahun 2021 yang masih mengacu pada regulasi yang lama.
dan hal ini kemungkinan besar juga akan direvisi. Terima kasih dan jumpa lagi. Woi, jelasin dong. Ah, nggak mau ah. Jelasin sekarang. Nggak mau. Jelasin. Enggak. Curung aku. 13 nomor. Enggak. Rifka. Yang pertama dilihat dari aspek PKWT dan outsourcing. Nah, dulu pasal Lalu kenapa sih Perpu ini banyak ditentang? Kerja dan juga pemberi kerja yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sementara perjanjian kerja itu 3. Nah, Udah. Coba jelasin contoh. Tahu gak sih? Sambil lenggah kan. Jangan banyak tanya. Woi, jelasin dong. Nggak mau. Jelasin. Sekarang nggak mau ah. Jelasin.